istiqamah di bulan Ramadan. Nah, jadi setelah Ramadan ada peningkatan dan penjagaan. Memang jaga itu lebih berat. Jaga itu lebih berat. Oke, sepakat itu. Oke, kalau kita bilang mari, Anda katanya Sat, iman kita itu kadang-kadang naik dan turun, Sat. Kadang bertambah, kadang berkurang, Sat ya. Kalau Ramadan ini mungkin tempat kita mentarbiyah, ya Sat ya, mengecas kembali nih iman kita, Sat ya. Rasa-rasa ini semuanya naik semua, Sat ya. Sedekahnya meningkat, zakatnya meningkat, ataupun sunah-sunah yang meningkat lainnya, Sat ya. Nah, bagaimana Sat, kalau kita berupaya kembali menjadikan 11 bulan kita menjadi alarm kembali bahwa ini harus betul-betul Ramadan ini jangan sampai tercederaikan, ataupun ini Ramadan kita bisa bilang Ramadan terakhir, Sat. Bagaimana mengingatkan diri kita, mengingatkan keluarga kita juga, Sat? Naam. Jadi Ramadan ini sebagai pengecas, betul. Jadi al-iman yazid wa yanqus. Kadang naik, kadang turun. Maka naik dengan ibadah, naik dengan amal soleh, turun dengan maksiat. Iya. Maka kalau kita jatuh dalam maksiat, langsung taubat. Langsung taubat. Jangan biarkan kita menikmati maksiat itu. Iya. Dan jangan sampai kita bangga dengan maksiat itu. Ini penting. Jangan bangga. Jangan bangga, jangan sombong dengan maksiat. Setelah kita jatuh, langsung kembali. Setelah kita maksiat, langsung taubat. Cepat. Karena jangan kembali, sampai. Naam, kita dipermainkan oleh setan. Nanti aja taubat kalau sudah tua. Nah, kaget bela Ramadan besok be, kaget baru taubat lagi. Jangan sampai kita kadang mengulur-ngulur. Itu maka jangan sampai langsung kita tobat, langsung kita kembali, langsung ada peluang akan diberi pintu tobat. Tapi kalau maksiat itu karena sombong, dengan maksiatnya bangga, dengan maksiatnya senang, tidak puasa senang, tidak sholat bangga, merasa hebat, naudzubillah, berbuat jahat ngerasa paling top. Hati-hati, fa innahu la yurja ghufranuha. Tidak ada harapan untuk taubat karena itu maksiat iblis. Iblis itu gara-gara sombonglah dia maksiat, maka langsung tidak diampunkan. Masya Allah, Ustaz. Saat ini kembali lagi menarik, Saat. Mungkin warga Palembang juga, Mang Cek pemirsa juga, kita dikenal namanya tradisi mudik ini, Saat ya. Tradisi mudik, tradisi mempersiapkan rumah, bersih-bersih, ngecat rumah, mungkin para ibu-ibu juga mempersiapkan untuk isi gelok, Saat ya. Ini kalau kita bicara. Tapi di satu sisi juga kita, Ustaz bilang ini adalah pekan terakhir betul kita, Saat ya. Di 10 terakhir ini bagaimana kita menjemput ampunan, dan yang paling istimewa adalah malam Lailatul Qadar, Saat. Bagaimana membagi waktu. Di satu sisi juga kita memang juga mempertemukan silaturahmi dengan keluarga, mungkin juga memang mungkin harus kita rasakan seperti itu, Saat. Tapi Saat, jadi ada yang dengan silaturahmi, niat mengunjungi orang tuanya, membantu orang tuanya, menolong orang tuanya. Itu ada ibadah yang luar biasa. Merawat orang tuanya. Nah, merawat orang tua yang sakit, mungkin peduli dengan tetangganya. Dia habiskan. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan orang yang susah, Allah akan mudahkan urusannya dunia akhirat. Allah akan mudah. Artinya apa? Pahala besar. Idkhulusu, memasukkan kegembiraan, kebahagiaan di hati orang lain, itu ibadah. Bahkan kata Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau katakan lukma fi batni ja'i, satu suap yang masuk ke dalam perut orang lapar itu afdal min masjid jami, lebih afdal dari orang yang bangun masjid jami, masjid besar. Menghilangkan lapar orang, menghilangkan kesusahan orang, itu juga pahala yang luar biasa. Maka yang bisa di masjid silakan lakukan di masjid. Kalau saya tidak bisa di masjid, ternyata harus di rumah membantu orang tua, menyiapkan segalanya, maka lakukanlah. Karena semua itu juga bisa ada ridho Allah dan ampunan Allah. Tidak keluar dari koridor ibadah, ya, meningkat koridor. Lalu kalau kita kembali bicara masalah Lailatul Qadar, i'tikaf masjid, ya, di pekan terakhir ini kan godaannya luar biasa sekali, ya. Belum lagi godaan makanan di luar mungkin ya, atau orang-orang yang mungkin saat ini rata-rata tidak berpuasa dan sebagainya. Nah, bagaimana kita menjaga kadar iman kita kalau kita melihat kan di samping kita melakukan lagi musafir perjalanan dan sebagainya, seperti apa nih, Sat? Nah, jadi memang ibadah di bulan Ramadan itu pilihan. Nah, jadi Allah mudahkan untuk beramal. Sudah Allah bentangkan semuanya. Maka Ramadan ini Allah belenggu setan-setan. Futihat abwabul jannah. Allah buka pintu surga. Wa ghulliqat abwabuna, ditutup pintu neraka. Wa suffilati syayatin, dibelenggu setan-setan. Kenapa masih banyak orang yang tidak puasa, orang yang tidak sholat? Itu kata ulama sebabnya 3. Yang pertama, sebabnya karena ada an-nafsul khabithah, nafsu yang jelek. Jadi yang membuat dia maksiat itu bukan setan, tapi nafsu dia. Masya Allah. Jadi yang nafsu yang inna nafsal amaratu bisu, ngajak kejelekan, ngajak keburukan, yang nafsu ada di diri. Musuh paling berat adalah diri kita, bukan orang lain, bukan yang di luar, yang ada di dalam. Masya Allah. Yang kedua, ada adatul qabihah, adat-adat yang jelek, kebiasaan-kebiasaan buruk.
Maka ini ada kebiasaan yang buruk yang terus kita lakukan. Yang memang habit kebiasaan ini memang Nah, maka saat Ramadan kita merubah kebiasaan itu jadi kebiasaan baik. Kita kan punya kadang ada yang kebiasaannya tidur kesiangan. Nah, Masya Allah, bangun 6:30. Di Ramadan ini dibuat kebiasaan-kebiasaan baik. Maka bangun sebelum azan subuh. Sahur walaupun hanya seteguk air, mungkin hanya 1 biji kurma, tetap bangun. Lebih awalnya tahajud. Apalagi kalau bisa tahajud, dibangunkan kita agar membuat kita kebiasaan-kebiasaan baik. Yang ketiga, ada asyayatinul insaniyah. Ada setan dalam bentuk manusia. Ini menarik sekali. Bisa jadi dari luar setan itu, atau bisa jadi dia yang berubah jadi setan. Nah itu bahaya. Itu bahaya. Jadi dia setan takut lagi lebih bahaya daripada tadi kan. Maka setan tidak ikut campur lagi Ramadan ini. Jadi maka kita harus jaga betul. Pilih kawan, pilih sahabat, pilih teman yang ngajak kita taat, ngajak ibadah. Penting sekali teman ibadah. Circle kalau nama circle saya bukan circle circle. Kalau kembali lagi ini habit saya. Menarik sekali menjadi mengubah pola kebiasaan yang lama mungkin saja, atau kata orang itu gimana caranya itu keluar dari zona nyaman mungkin selama ini ya. Mungkin nyaman bangun siang selama nyaman dengan tidak membaca Al-Quran dan sebagainya. Nah kalau kita melihat ini kan godaannya luar biasa sekali ya, tendangannya mungkin tidak berada di rumah, mungkin di kantor ya, mungkin juga di pasar atau sebagainya. Nah kalau kita menyikapi seperti ini ya, belum lagi gempuran dari media sosial nih ya nggak, karena Ramadan tetap jalan, puasa tetap jalan, memang tidak ngapain uang secara spontan, secara prinsip, tapi masalah media sosial berseliweran, mungkin dia melalui medsos ataupun melalui via WA dan sebagainya. Nanti bagaimana saya katakan lihat saat ini merantau menyikapi, memfilter ini Ustaz? Nah, jadi kita harus betul-betul menghayati. Ya. Saat ibadah itu lipat gandakan, ternyata dosa pun sama. Sulit menghindar, jangan maksiat. Karena jangan maksiat ya. At-tarkul maksiyah afdal min fi'li ta'at. Meninggalkan maksiat itu lebih istimewa, lebih utama dari melakukan taat. Masya Allah. Karena ini berat. Meninggalkan maksiat lebih istimewa maksudnya. Oke, Masya Allah Ustaz. Kayaknya menarik sekali Ustaz. Tapi waktu jualan yang bisa kita jelaskan kayak kita berada di segmen terakhir, mungkin ada Mang Cek BJ pemirsa mungkin yang baru bergabung mungkin Ustaz, mungkin ada kesimpulan, ada himbauan Ustaz untuk umat menjemput di pekan terakhir nih setelah hari ampun Lailatul Qadar Ustaz. Apa Ustaz? Ampunan Allah lebih luas daripada dosa-dosa kita. Rahmat Allah lebih kita harapkan daripada amal ibadah kita. Maka ayo berjuang untuk menggapai ampunan Allah, mencari maaf dari Allah. Karena kita semua akan selamat bi'afillah dengan maaf dari Allah. Dan kita semua akan masuk surga birahmatillah dengan kasih sayang Allah. Maka ayo berjuang. Kita tidak tahu kita calon penghuni surga atau penghuni neraka. Namun yang kita tahu kemana arah jalan kita. Kita tahu kalau kita ditakdirkan jadi calon penghuni surga, yassarallahu li'amali ahli jannah, akan mudah melakukan amalan-amalan ahli surga. Dan sebaliknya na'udzubillah, kalau mudah maksiat, mudah jahat, mudah zalim, mudah melakukan keburukan, na'udzubillah, maka pilihan ada di kita. Maka inna sam'a wal basara wal fu'ada, telinga, mata, hati, pikiran untuk menimbang semuanya. Pikirkan sebelum berbuat. Istafti qalbak, tanyakan hatimu. Hati kecil tidak akan pernah membohongimu. Bimbingan Allah akan Allah selalu berikan kepadamu. Mudah-mudahan kita sehat afiat, istiqomah taat ibadah. Allah berkahi Ramadan kita tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Syukur kasihan Ustaz telah hadir di studio kita Ustaz.